Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya teman-temanku? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Fatur Rifki Budi. Di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah ya guys ya. Sejarah kemarin di video yang sebelumnya saya itu membahas tentang podcast ya, jangan lupa ditonton and di subscribe juga. Untuk materinya pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada viewers yang terbaru saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu ketidakseimbangan relasi pusat daerah serta ancaman disintegrasi. Untuk kelompoknya, kelompok pertama ya, saya bacakan dulu. Nah, our time yang pertama ada Bagas Prasetyo, yang kedua Fatur Rifki Budi, yang ketiga ada Maulida Nur Laila, yang keempat ada Naufal Zaka Salahuddin, yang kelima ada Komarul Huda, yang keenam ada Salma Kurota Ayun, yang ketujuh ada Yulia Indri Triana. Untuk pokok pembahasan yang pertama adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI atau TII. Apa aja sih latar belakangnya? Yuk mari kita lihat di layar. Untuk latar belakangnya, DI atau TII muncul pada tahun 1949 di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Gerakan ini berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia dengan mengklaim bahwa pemerintahan pusat tidak memenuhi aspirasi masyarakat Islam. Untuk penyebabnya ya, nah yang pertama karena tidak kepuasannya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tentu saja dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap memperhatikan kepentingan daerahnya sendiri. Terus juga ya ada faktor lain, terutama di daerah Jawa Barat. Terus yang kedua, perasaan marginalisasi dan ketidakadilan sosial serta ketidakpuasan terhadap penegak syariat Islam. Nah, di sini sudah menjelaskan ketidakadilan sosial ya. Tentunya ya kita sebagai rakyat Indonesia harus bersikap adil ya, baik itu dari sistem pemerintahan maupun dari sistem hukum, juga dari sistem sosial. Terus lanjut untuk dampak yang pertama, terjadi konflik bersenjata antara DII atau TII dan pemerintah pusat yang berlangsung selama beberapa tahun. Nah, dari beberapa tahun ini sudah teman-teman tahu ya, ibaratnya kita mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah beberapa tahun sebelumnya. Terus untuk yang selanjutnya, dampak yang selanjutnya, scroll lagi ke bawah, munculnya ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi memicu disintegrasi. Ya, disintegrasi itu perilaku atau sikap yang menunjukkan kita memisahkan diri dari masyarakat tersebut. Kalau semisalnya kalimat saya ada yang kurang berkenan ya mohon maaf ya teman-teman. Kita dilanjut untuk yang kedua, PRRI atau Permesta. Lumayan juga ini. Lanjut. Nah, latar belakang yang pertama, PRRI yaitu singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Semesta, muncul pada tahun 1958 sebagai reaksi terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan pusat yang dianggap sebentar teman-teman, belum saya cross check ke bawah lagi. Nah, pusat yang dianggap tidak adil terutama oleh daerah-daerah di Sumatera dan Sulawesi. Seperti yang kita tahu, daerah-daerah tersebut merupakan daerah terpencil ya teman-teman. Jadi antara kebijakan dan juga reaksi masyarakat terhadap
di bidang politik itu ya, tentunya ya kebijakan politik itu ya sangat-sangat rentan sekali ya teman-teman. Karena apa? Di satu sisi yang pertama Sumatera dan Sulawesi itu merupakan daerah terpencil. Yang kedua adanya ya politik yang atau ya semacam apa ya, kayak politik adu domba gitu loh. Jadi di masyarakat terpencil itu belum mengetahui dampak yang dari kota besar atau belum menyerap informasi yang sebenar-benarnya terjadi di luar daerah, sehingga mereka beranggapan bahwa oh itu reaksi yang baik atau reaksi yang buruk itu belum tahu ya. Nah seperti itu. Terus dilanjut sebentar. Oke, yang ke selanjutnya ada penyebab ya teman-teman. Maaf tadi ternyata cuma satu. Untuk penyebabnya tadi PRRI atau Permesta, yang pertama adalah kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap korup dan tidak efektif. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap alokasi sumber daya yang tidak merata serta ketidakadilan dalam pembangunan. Nah, dari topik tersebut kita sudah dapat menyimpulkan ya teman-teman, kekecewaan pemerintah terhadap ya dana-dana yang dikucurkan, terus juga sistem pemerintahannya juga yang tidak efektif saat itu, terus ya pembangunan yang belum merata. Alhamdulillahnya di tahun sekarang sudah semakin membaik dan harapannya seluruh Indonesia itu memberikan fasilitas atau infrastruktur, baik itu dari pemerintahnya maupun dari masyarakatnya juga harus bekerja sama ya teman-teman. Seperti itu. Terus ada dampak. Jadi di masyarakat terpencil itu belum mengetahui dampak yang dari kota besar atau belum menyerap informasi yang sebenar-benarnya terjadi di luar daerah, sehingga mereka beranggapan bahwa oh itu reaksi yang baik atau reaksi yang buruk itu belum tahu ya. Nah seperti itu. Terus dilanjut sebentar. Oke, yang ke selanjutnya ada penyebab ya teman-teman. Maaf tadi ternyata cuma satu. Untuk penyebabnya tadi PRRI atau Permesta, yang pertama adalah kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap korup dan tidak efektif. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap alokasi sumber daya yang tidak merata serta ketidakadilan dalam pembangunan. Nah, dari topik tersebut kita sudah dapat menyimpulkan ya teman-teman, kekecewaan pemerintah terhadap ya dana-dana yang dikucurkan, terus juga sistem pemerintahannya juga yang tidak efektif saat itu, terus ya pembangunan yang belum merata. Alhamdulillahnya di tahun sekarang sudah semakin membaik dan harapannya seluruh Indonesia itu memberikan fasilitas atau infrastruktur, baik itu dari pemerintahnya maupun dari masyarakatnya juga harus bekerja sama ya teman-teman. Seperti itu. Terus ada dampak yang pertama, yaitu munculnya gerakan separatis yang berusaha untuk mendapatkan otonomi lebih besar atau bahkan mendirikan pemerintahan sendiri. Nah, munculnya gerakan separatis ini sangat berbahaya teman-teman, yaitu kita berusaha untuk ya terbebas dari negara-negara. Seperti yang kita tahu ya, yang seperti saya tahu ya teman-teman, ini buat pengalaman-pengalaman saya yang mengetahui ya, maksudnya kita kan dulu kan memiliki negara Papua. Nah, negara Papua itu sekarang ya dahulunya masih Indonesia, terus ada yang memisahkan diri menjadi negara sendiri ya teman-teman. Seperti yang kita contoh negara Timor Leste. Nah, itu kan yang awalnya Timor Leste itu bagian dari Indonesia, karena ada sedikit gesekan atau antara kebijakan politiknya, terus juga dari masyarakatnya, adanya terpengaruh oleh dunia luar, terus juga adanya gerakan-gerakan ya seperti pemberontakan yang sedang terjadi di
Papua sekarang seperti KKP dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak yang paling luar biasa teman-teman yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang, dan semoga saja konflik itu cepat berlalu dan Indonesia semakin maju. Oke, lanjut saja untuk yang kedua, dampak yang kedua. Ada konflik bersenjata yang melibatkan militer dan gerakan PRRI atau Permesta, menambah ketegangan antara pusat dan daerah. Nah, di situ saya sudah jelaskan tadi konflik bersenjata itu ya teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, yaitu KKB. KKB ini sudah sangat memberontak sekali dan dia ingin mendirikan negara sendiri. Nah, juga untuk yang selanjutnya ya teman-teman, pembahasan selanjutnya apakah sudah selesai atau belum ini? Ternyata kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya, kedua gerakan ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan dalam relasi pusat dan daerah dapat menimbulkan konflik yang serius, berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Upaya untuk memperbaiki relasi ini melalui desentralisasi dan peningkatan otonomi daerah menjadi penting untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Nah, harapannya dengan adanya presentasi atau saya memberikan penjelasan sedikit, semoga memberikan manfaat ya teman-teman. Apabila saya selama membawakan ya sedikit presentasi dari saya, apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian atau yang menonton, atau saya ada kesalahan dalam berbicara, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi atau saya cukupkan ya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya atau liputan yang selanjutnya. Saya akan membahas tentang batas-batas wilayah, yaitu tentang berkaitan dengan tugas geografi bersama Bu Isro. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah stay di channel Fatur Rifki Jepang-Budi. Saya Fatur Rifki Jepang-Budi pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.